menyampaikan topik tentang the future cyber threat landscape, AI driven attacks, quantum risk, and digital resilience ya. Bagaimana Prof Ono, sudah ready ya Prof ya? Ya, cuma di courting ya. Maksudnya itu jadi AI-nya aja deh. 30 menit soalnya stres saya. Saya akan fokus ke AI. Terima Iya. kasih Bu Feti. Saya akan fokus ke AI. Iya. Soalnya kalau pakai Aduh, ya soalnya kalau pakai kuantum sama digital resilience, siap. kayaknya waktunya kurang deh. Oke, saya langsung aja ya Bu Feti sama Betul Prof. teman-teman semua. Sebenarnya kita oke, siap baik. Terima kasih. Silakan Prof. Ya, oke. Saya akan share screen aja dan saya akan racing. Mohon diizinkan buat share screen ini. Oke, sebelum ini saya akan kasih tahu, silakan akses ke materinya di sid/free OWP ebooks. Oke, bisa dilihat di chat. Mudah-mudahan kelihatan. Coba saya share screen. Oke, udah diizinkan. Entire screen. Saya mudah-mudahan kelihatan ini. Oke, oke. Baik. Wow, oke. Jadi materinya ada di s.id/free OWP ebooks. Saya akan ketik s.id/free OWP ebooks. Saya ulang ya, s.id/free OWP ebooks. Saya copy paste ke sini. Oke, saya akan enter. Ini akan masuk ke Google Drive sih sebetulnya. Daripada kalau Google Drive kan panjang banget, supaya gampang saya bikin pakai apa .id. Ada satu lagi pakai singkat.in juga. Nah, kalau mau ngambil, ini ada tulisan PDF free ebooks, klik kanan download. Itu akan ke download semuanya. Oke, saya akan kasih lihat sedikit tentang materi yang akan dibahas. Sebagian besar ada di front page yang ini. Ada instalasi LLM, ada instalasi OLAMA, Open Web UI, ada ini membuat AI sendiri dengan open source dan sebagainya. Ini yang depan ini banyak sekali tentang AI. Khusus untuk materi fokus hari ini, saya harus masuk ke dua folder sebetulnya. Ada folder di cyber security sama cyber war. Ada lagi folder di perlindungan data pribadi. Ini dia. Perlindungan data pribadi. Kalau ini AI-nya nggak banyak, yang perlindungan data pribadi itu lebih fokus kepada, kalau saya klik di sini, akan lebih fokus kepada perlindungan database sih sebetulnya. Oh, ini dia ada. Data protection. Ini lebih ke arah database. Jadi bukan AI yang ini. Tapi ini juga penting karena hari ini tidak banyak orang yang menguasai bagaimana teknik melindungi database-nya langsung. Jadi bukan front end, bukan back end, tapi betul-betul data dalam database. Jadi kan dalam database ada data at rest, ada data in transit, ada data in use. Bagaimana pada saat proses interaksi database tadi, data tetap aman gitu. Jadi ini diterangkan dalam folder data protection. Oke, sekarang saya akan mundur dulu, balik lagi. Saya akan masuk ke arah AI-nya sendiri. Oke, saya akan overview sedikit di cybersecurity-nya ini. Di cybersecurity ada beberapa. Eh, Khusus untuk pertahanan itu di sini ada SOC, Security Operation Center. Jadi tadi masuk ke dalam Google Drive saya, masuk ke folder cybersecurity, terus masuk ke SOC. Kalau masuk ke SOC di sini tentang Security Operation Center, cuman ini beda sama Security Operation Center yang biasa dikenalkan. Di sini banyak sekali tentang AI-nya. Jadi bagaimana kita mengawinkan artificial intelligence dengan SOC, gitu ya. Makhluknya ada di sebelah saya lagi operasional nih sebenarnya sekarang. Jadi kalau kita lihat di sini ada banyak sekali, ada JSON segala macam, ada instalasi konfigurasi SOC-nya sendiri. Itu sangat AI banget lah yang ini. Ini ini termasuk ilmu yang agak jarang diajarkan. Orderannya lumayan sekarang. Karena nggak banyak orang yang menguasai ilmu yang ini, jadi alhamdulillah juga sih sebenarnya ya. Tapi mudah-mudahan Anda bisa belajar semua ya. Bukunya free. Di sini ada folder-folder yang gambarnya seperti ini, bentuknya file zip biasanya. Ini ada source code-nya saya taruh juga, bisa diambil.
Itu SOC buat security-nya. Cuman kalau mau tadi seperti Bapak Kepala Poltek SSN ngomong soal serangan dan sebagainya, di sini juga di cybersecurity juga ada tentang serangannya. Bagaimana melakukan penetration test atau serangan dibantu dengan AI. Jadi ini ada AI assisted penetration test. Di sini ada source code-nya juga. Di sini ada panduan instalasi AI assisted pen test. Ada. Tapi di sini udah pakai AI banget, jadi kita pakai MCP, pakai OSINT ini saya harus booting sih sebetulnya server di sebelah kalau mau saya demoin, saya booting nanti. Jadi saya akan coba kasih lihat yang normal dulu, kemudian nanti saya akan booting masuk ke bagaimana kita melakukan serangan betulan pakai AI. Tapi waktunya sempit banget, jadi mungkin saya akan overview cepat aja. Di sini juga ada buku-buku tentang Czech. Di sini juga ada buku-buku tentang cyber war juga ada sih buku-bukunya. Ada yang agak berbahaya, misalnya teknik melakukan intelijen di internet, dibantu AI dan sebagainya. Juga ada di sini. Jadi ini bisa folder cybersecurity ini agak lumayan. Buku-bukunya kalau boleh jujur, kebetulan yang minta Panglima sih. Yang terakhir saya sebut itu yang minta Panglima sebetulnya. Jadi silakan dibaca, silakan nanti jadi ada yang sifatnya konsep, ada yang sifatnya praktikal. Seluruh buku yang ada dalam folder ini, folder PDF free ebooks ini, jadi yang tadi s.id/free OWP ebooks, totalnya sekitar 280 buku sebetulnya dalam sini. Mungkin 2-3 bulan lagi udah 300-an buku. Soalnya kecepatan nulis bukunya kami di kampus itu bisa sampai 3 sampai 5 buku per minggu. Jadi ini dosen-dosen udah nulis bukunya cepat semua sih sekarang. Gitu. Ya mudah-mudahan nanti teman-teman di Poltek SSN juga bisa seperti itu supaya bangsa ini bisa tambah pintar lah kira-kira gitu ya. Oke, sekarang saya akan masuk ke overview sambil sekalian demo. Cara presentasinya pakai ChatGPT aja biar cepet. Saya akan nanya supaya teman-teman semua tahu apa itu AI. Saya akan nanya gini, jelaskan apa saja yang termasuk artificial intelligence, gitu ya, AI. Oke. Kesalahan fatal kita semua seringkali berpikir bahwa AI itu adalah ChatGPT dan teman-temannya. Ada ChatGPT, ada Grok, minta maaf ini ada anak kecil lagi ngomong protes sama neneknya. Jadi kesalahan fatal kita adalah menyangka AI itu hanya makhluk-makhluk ini. Jadi ChatGPT, Grok, ini pasti saya salah minta. Oh bener light nih. Tapi kenapa lemot ya? Biasanya cepat ini. Oke, perasaan saya udah pernah nanya. Oh, udah keluar nih. Jadi AI yang sering kita kenal adalah hanya yang ini sih sebetulnya yang sering kita kenal. Oke, large language modelnya aja ada ChatGPT, Gemini, Claude, Llama, Qwen dan sebagainya yang sering kita kenal ini. Padahal banyak sekali di dalam AI itu ada machine learning, deep learning, NLP, natural language processing, computer vision, speech AI, generative AI, ada expert system, segala macam bunji-bunji banyak banget. Oke. Nah, kalau yang kita kenal ini sebenarnya dia tidak punya kemampuan buat nyerang sih sebetulnya. Kalau yang generative AI atau ChatGPT ya. Nah, untuk bisa melakukan serangan, dia harus ditambahkan agen untuk berkomunikasi dengan tool, software dan sebagainya. Oke, tapi sebelum masuk terlalu jauh ke itu, saya kasih lihat dulu di sini. Untuk bikin sendiri, jadi ini target saya pengen ngasih lihat bahwa sebenarnya kita bisa bikin itu semua sendiri dan tidak perlu komputer yang besar banget. Kalau kita pakai untuk aplikasi yang spesifik, gitu ya. Jadi misalnya kita bikin aplikasi hanya buat nyerang doang, nah itu nggak butuh GPU besar. Jadi modalnya sebetulnya komputer buat gaming sih. Ya oke lah agak mahal sekitar 15-20 juta sih karena GPU-nya. Cuman kita seringkali pakai GPU bekas. Minta maaf. Maklum, kaum fakir. Kita banyaknya pakai GPU bekas. Paling kalau beruntung bisa pakai RTX 3060 yang 12 GB. Saya di sebelah ini kebetulan pakai RTX 4060 8 GB. Jadi nggak sebagus yang 3060 12 sebetulnya. Jadi mainnya di
VRAM-nya gitu ya. Nah, cara instalasinya di sini bisa dibaca ada, tapi yang ini yang akan saya kasih lihat bukan yang anything LLM, saya akan ngasih lihat yang panduan instalasi Ollama Open Web UI ini. Ini yang akan saya kasih lihat. Kalau mau dilihat cara instalasinya di sini ada, oke. Jadi saya kebetulan pakai Dell, RAM-nya 16 GB, RTX 4060, VRAM-nya 8 GB, SSD-nya sebenarnya 1 tera sih. Cuman saya potong 4. Jadi 1 terabyte dibagi 4 supaya saya punya 4 mesin bisa dipakai ngoprek macam-macam. Oke. Ini cara instalasinya bisa dibaca di sini, jumlah halamannya sekitar berapa tuh? 30 sekian halaman lah. Silakan dibaca-baca. Cuman MCP-nya nggak diinstal yang ini. Oke. Saya akan masuk ke sebelah. Bentuknya kayak gini sih bentuknya. 192, 168, nih 3000. Jadi kelihatan alamatnya bukan www apa, alamatnya adalah 192.168.0.105.23000, enter, dia akan masuk ke sebelah saya. Ini komputernya dari sebelah langsung, bukan di komputer yang saya pakai ini. Nah, ini bentuknya kayak gini. Mirip banget dengan ChatGPT dan teman-temannya, cuman bedanya nanti sebelah sini, sebelah kiri atas, di sini ada model yang mau kita pakai. Kalau mau nyerang, saya bisa, oh nggak ada, nggak. Saya nggak nanam model buat terang di sini. Ini modelnya model buat coding kebetulan. Code lama latest ini buat coding ya yang saya tanam. Ini semuanya free. Anda bisa ngambil di olama.com sebetulnya model-modelnya ya. Kita sharing, ada beberapa website yang suka di-share, saya seringnya ngambil dari sini. Kita bisa masuk ke model dan kita bisa milih model apa yang kita pakai. Kalau mau pentest kita cari aja penetration. Nah, di sini ada Di sini ada exploiter pentester, ada exploiter the exploiter, bisa diambil di situ ya. Oke, cuman saya kasih keterangan dulu. Kuncinya ada di angka-angka. Saya gedein ya. Kuncinya ada di angka-angka belakang ini 27B, kemungkinan besar kita akan butuh VRAM 32 GB. Mana lagi? Nah, yang 9B ini mungkin VRAM berapa? 8 GB, mudah-mudahan pakai doa masih bisa. Cuman kalau mau selamat pakai 12 GB. Jadi ini menentukan berapa billion parameter yang ada di dalam situ dan akan menentukan VRAM yang kita butuhin sih. Saya biasanya pakai Qwen 8B, Qwen 3 8B sih. Karena VRAM saya cuma 8 GB. Oke. Kalau yang baru ini yang Google bikin Gemma 4 bisa macam-macam juga nih VRAM-nya. Cuman saya kalau kita bermain sekarang, kita tidak main di VRAM sebetulnya, kita bermainnya di SSD-nya. Jadi kita mainannya, nah saya kasih lihat lagi mainannya, kita tidak main di VRAM, kita mainnya di knowledge lokalnya. Di sini ada, kalau di ini yang Anda lihat ini namanya Open Web UI, ini interface webnya. Kalau kita klik di sini, kita bisa masuk ke knowledge di sini. Nah kita bisa, ini saya kecilin dulu ya. Oke. Kita bisa create new knowledge. Nah, kita bisa bikin knowledge sendiri. Saya akan masuk yang sudah ada. Di sini ada biology, ada AI. Kalau saya klik di sini, nah kita bisa upload sih sebetulnya knowledge-nya. Nah, kita bisa upload file. Nah, ini saya bermainnya di sini. Orang-orang sering berpikir AI kita harus ngerubah modelnya supaya pintar. Cuman kita kaum fakir, nggak punya VRAM besar, kita mainnya di knowledge dan kita upload filenya. Cuman filenya jadi masalah besar nih. Kalau kita uploadnya berupa PDF, akan masalah karena PDF sampahnya terlalu banyak, jadi knowledge yang kita upload berantakan sih sebetulnya. Jadi kita harus konversi dari PDF jadi markdown formatnya. Itu betul sebenarnya file teks biasa sih. Cuman nanti ada pagar 1 namanya title, pagar 2 subtitle, pagar 3 subtitle kayak gitu. Jadi mainnya digituan doang. Tapi itu lebih gampang, terus di atasnya dikasih metadata di file markdown tadi. Gitu ya. Nah, untuk bikin markdown-nya saya akan masuk ke ini saya lagi, nah sini. Untuk bikin markdown-nya coba bentar. Nah, ini dia. Ini buat bikin markdown-nya ya, membuat korpus untuk rek. Itu bikin markdown sih sebetulnya. Oke.
Nanti ini totalnya 282 halaman, isinya saya nggak bisa jelasin terlalu panjang karena waktunya sempit. Silahkan dibaca-baca, tapi intinya kita ngerubah file PDF jadi file MD, baru diupload ke knowledge-nya tadi, gitu. Kalau nggak, dia bodoh. Asli, AI itu bodoh. Kalau udah ngerti AI kerjanya gimana, kita tahu dia bodoh banget sebetulnya. AI itu tolol banget. Supaya pintar kita harus ngupload dokumen macam-macam yang jadi masalah. Kita harus kumpulin itu dokumen dan convert ke file MD di-upload. Oke, itu baru masuk ke AI-nya tadi. Oke. Nah, gimana caranya supaya makhluk ini bisa berinteraksi sama tool-tool lain? Oke, peralatan. Kalau AI apa adanya dia nggak bisa nyerang langsung karena dia harus berinteraksi sama peralatan yang lain. Oke, pada dasarnya kita punya beberapa pilihan buat menghubungkan AI. Sorry, saya new chat aja di bawah, di bawah aja ya. Oh ini kelihatan ininya ya, petanya, mind mappingnya. Oke, eh, untuk berhubungan dari satu AI dengan AI dengan AI dengan tool-tool tadi dengan peralatan yang lain, ada seringkali mungkin teman-teman sering dengar namanya agentic AI atau agennya AI. Nah itu biasanya tool-tool yang buat berinteraksi dengan yang lain. Ada beberapa teknologi yang bisa kita pakai. Jelaskan beda. Ini saya akan masukin prompt ya. Beda antara jadi saya langsung nyebut N8N, OpenClaw, Hermes, MCP, itu 4 itu aja ya. Saya gedein bisa nggak? Oke. Sorry. Jadi saya minta jelaskan bedanya N8N, OpenClaw, Hermes sama MCP. Ini yang saya sering sebut dan saya pakai kebanyakan adalah tool-tool open source ya. Jadi free semuanya bisa kita pakai. Kalau N8N kebetulan ada di sebelah sudah running. Kalau mau yang OpenClaw Hermes nggak ada, belum saya install. Kalau MCP ada di virtual machine, saya harus booting masuk ke virtual machine lain. Nanti saya akan booting, saya akan masuk ke MCP-nya. Oke. Nah, dia mulai bandingin. N8N buat otomasi. Oke, mungkin saya harus kasih gambaran sebentar, pelan-pelan. Kalau OpenClaw dia adalah asisten pribadi. Kalau kita aktif. Hermes, asisten pribadi juga, tapi dia punya kemampuan untuk nyimpan memori. Dan dia bisa belajar dari apa yang kita lakukan sebelumnya. Beda sama OpenClaw ya. Oke, dua-duanya asisten pribadi sih sebetulnya. OpenClaw sama Hermes, cuman Hermes punya kemampuan buat belajar. Kalau OpenClaw kemampuan asisten pribadinya lebih kental. Kalau N8N otomasi. Nah, MCP ini yang kita pakai buat melakukan serangan atau kita pakai buat interaksi dengan mesin. Kalau kita gabung, jadi ini nggak semuanya bisa kita pakai sekaligus semua ya. Masing-masing punya kelebihan masing-masing. Oke. Kalau N8N bentuknya otomasi. Nanti saya demoin langsung. Terus kalau OpenClaw tadi asisten pribadi, contoh asisten pribadi itu gini ya. Misalnya kita pengen supaya dia kalau ada email tolong dibikin summary-nya dari emailnya atau ada dokumen tolong bikinin summary. Nah, otomasi-otomasi seperti itu dilakukan oleh OpenClaw. Kalau yang sifatnya jadi ini jadi bentuknya aplikasi di run gitu ya. Kalau Hermes sama, cuma dia punya kemampuan buat nginget sebelumnya. Misal kita lagi berdiskusi sama orang, jadi lagi interaksi nih, kita responsnya harus nginget. Ini orang tadi ngomong apa sebelumnya. Nah itu Hermes main di sana. Kalau harus nginget, Hermes main. Kalau tidak harus nginget, OpenClaw main. Kalau MCP parah. Ini yang kita pakai lebih parah karena dia bisa kita ajak ngomong ke Kali Linux lah, ke Wazoo buat SOC segala macam, ke OSINT, Open Source Intelligence, MCP mainnya. Jadi kalau mau serangan dan sebagainya MCP dimainin. Kalau N8N dia otomasi. Contoh, ini saya akan kasih lihat makhluk otomasi langsung. Oke. Saya masuk sama alamatnya cuman beda port aja 192.168.0.105 portnya 5678 portnya parah banget. Ini portnya standar yang biasa dipakai sama N8N. Jadi 5678. Oke, ini bentuknya kayak gini bentuknya. Saya akan ngasih lihat. Oke.
Ini buat, ops, dia nggak klik apa nih? Oh, oke. Dia ini buat bikin AI juga, tapi dia akan dapetin informasi tambahan lewat RAG, Retrieval Augmented Generation tadi yang knowledge lokal ya. Jadi caranya dia kalau ada kita ngetik sesuatu ini bisa kita klik, nanti kita bisa ketik di bawah sini ada chat, ini kita tulis sih sebenarnya. Bisa kita tulis siapa presiden Indonesia. Oke. Ini kayak AI tapi nggak manusiawi sih. Oke. Nanti dia akan coba ngomong, dia akan masuk ke LLM-nya, LLM-nya akan query ke data-data yang ada di sini, terus dia akan jawab. Nah, ini jawabannya ada di sebelah kanan sih sebetulnya. Kelihatan nggak jawabannya ya? Bentar. Ah, ups. Nah, ini dia jawabnya gini. Maaf, tidak ada informasi tentang Presiden Indonesia ditemukan dalam data tool yang sedia di sini. Kenapa saya gitu? Karena saya bikin apa ya, sistem prompt-nya, kalau kamu nggak tahu, jawab nggak tahu. Namun saya dapat berikan informasi umum bahwa Presiden Indonesia ini adalah Jokowi. Ini karena model yang dipakainya udah tua, udah lama 2024, jadi dia masih Jokowi. Jadi salah sih sebetulnya. Harus ini nggak boleh dijawab yang ini bagian yang ini. Oke, itu kalau bentuknya kayak gini. Sekarang kan saya rubah, saya ganti. Ini otomasi ya. Jadi kita di-trigger oleh prompt, nanti dia jawab sesuatu. Nah, kalau itu mah mirip sama ya yang biasa kita pakai. Sekarang saya akan masuk ke yang ini, yang ada di bawahnya. Ini beda, ini agak beda banget. Uts, kunaon, oke. Salah ngeklik, keluarnya jadi ngaco. Oke, ini saya gedein. Kalau ini yang, sorry, saya kecil dikit. Oke. Ini adalah otomasi untuk menjawab WhatsApp. Jadi ceritanya gini sih, sekitar berapa ya? 3-4 tahun yang lalu, saya diundang ke pertemuan di Sumedang. Di situ ada 300-an UMKM pada kumpul, kemudian saya ceritain dong kita bisa bikin AI sendiri. Udah gitu UMKM request ke kita, ke saya dan teman-teman lah. Pak, kita punya masalah. Selama ini UMKM itu jawab WhatsApp pakai orang. Karena orangnya terbatas, orderannya, rezekinya jadi terbatas. Bisa nggak orangnya ditambahin pakai AI? Akhirnya dibuatlah ini. AI buat jawab WhatsApp. Ini AI buat jawab WhatsApp. Ini ada webhook. Ini akan nempel ke WhatsApp, web apa gitu lupa ya. Jadi kayak WhatsApp web lah, tapi itu dipakai buat komunikasi ke N8N kayak ginian ya, buat otomasi. Jadi otomatis kalau ada WhatsApp masuk ke webhook, nanti message-nya itu jadi prompt ditangkap sama AI agent, dia akan ngomong ke LLM lama dan ini akan query ke sini data tools ini. Dan sini sebenarnya di data tools ini bentuknya sebenarnya vector database. Vector database ini tadi yang PDF tadi kita bikin pakai file MD, kita upload ke dalam sini file-file MD-nya supaya dapat knowledge lokal ini. Knowledge lokal ini akan jawab WhatsApp-nya. Jadi ini MD-nya kebetulan ini harus berisi product knowledge tentang UMKM tadi. Ya udah, kalau udah berhasil jawab keluar. Ini N8N. Oke, sekarang saya akan coba masuk ke dalam servernya dan saya akan booting sih sebetulnya. Saya akan masuk yang buat serangan langsung. Tapi ini waktu tinggal 5 menit. Oke, saya akan masuk ke server 192.168 sorry, 105. Oke. Sorry. Oke. Itu tadi karena servernya sering di format-format, jadi gitulah. Ada sedikit error di ininya. Oke, saya kasih lihat sedikit ya. AI itu bukan cuman pakai prompt sebetulnya. Ini kebetulan dalam server ini ada Wazoo, ada SOC buat demo juga. Saya kasih lihat ini, di sini banyak script-script buat nangkep sensor, data-data sensor dari Wazoo dan dilemparin ke Ollama. Ini kelihatan ada Wazoo sensor to Ollama Python. Jadi itu nangkep dari Wazoo
ditangkap, dilempar ke ulama. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, seru banget ya. OPT, oke. Saya akan coba ngasih lihat Wasu ulama. Kalau yang di sini lebih parah lagi, sorry, Wasu data. Oh sorry, benar salah. Oh ini dia. Ini ada lagi yang lain. eh oh ya, ini masih sama aja sih sebetulnya. Oh, ada di APPS. Nah, di sini Wasu Outlier ini udah main machine learning sih sebetulnya. Kalau kita lihat nanti bentuknya machine learning, untuk dari data sensor Wasu kita dapetin outliers. Algoritma yang dipakai apa? eh eh, Isolation forest di sini. Coba saya cut more aja lah. More Wasu Archive Outliers. Jadi dia pakai isolation forest buat mengidentifikasi apakah ada serangan atau enggak. Source code-nya kayak gini sih. Minta maaf horor, saya nggak bisa nerangin terlalu jauh karena waktunya sempit. Tapi kira-kira dia akan, coba lihat di atas, kelihatan nggak dia? Isolation forest-nya. Nah ini dia. Dia pakai isolation forest buat menganalisa data-data dari sensornya Wasu. Kemudian dia bisa identifikasi, oke, ini kayaknya serangan deh, gitu. Tapi kira-kira gambarnya kayak gitu. Saya akan booting, shutdown, reboot now. Kenapa saya booting? Karena di mesin yang satu lagi saya sudah siapkan apa sih namanya, anything LLM. Anything LLM-nya itu bisa ngomong ke MCP. Dan kalau yang di sini yang saya install adalah MCP buat nyerang. Jadi ada Kali Linux, ada open source intelligence, segala macam yang ini. Cuman kalau mau masuk surga, saya harus ngasih lihat yang buat masuk surganya juga. Oke. Oke. Ini sambil nunggu booting nih, sambil dia lagi booting nih. Oke. Oke. Saya harus masuk Ono Center ORID SAS Wiki. Kalau ini yang masuk surga ya. MCP-nya lain. MCP-nya buat Wasu dan dia bisa ngekstrak. Oke, udah selesai nih. Saya cek IP address dulu. Ya lah, passwordnya salah. Aduh. Oke, 105 juga. Oke. Yang kalau masuk neraka itu pakainya Kali Linux. Kalau masuk neraka Kali Linux bener. Kalau masuk surga saya harus ngasih lihat Wasu. Di sini ada MCP, sudah dicatat nih Wasu-nya di bawah sini. Nah, ini ada MCP Wasu. Bentar, ini saya turunin gua dulu. Di sini saya harus ngerti MCP Wasu. Ini khusus buat dikontrol sama AI. Nah, di sini ada bikinan teman-teman dari Dinas Kominfo Tangerang. Jadi bukan saya yang bikin, teman-teman di Dinas Kominfo Tangerang mereka bikin MCP Wasu. Jadi buat SOC itu bentuknya MCP. Ya, yang bikin adalah Pak Nur Bawono Aulia Jati. Kalau nggak salah dia berapa hari ke depan akan ngomong di BSSN atau Poltek BSSN, nggak tahu, salah satu lah ya. Dia kemarin komunikasi ke saya, Pak, aku mau juga sharing di BSSN atau Poltek BSSN, nggak tahu. Tapi dia kemungkinan akan ngomong soal ini. Oke. Jadi di komunitas Dinas Kominfo Indonesia ada teman-teman yang agak gila-gila juga dan jago-jago juga, mereka bikin MCP-nya. Oke. Sekarang saya akan masuk ke alamat yang mirip. Mesinnya udah ganti mesin nih sebenarnya. Tadi kan 3000, sekarang saya masuk 3001. Aduh. Salah. Bentar. Portnya berapa dia? Oh alah, oke. Saya nggak bisa masuk, saya bikin aman. Minta maaf, lupa bahwa saya ternyata membuat aman sistem saya SSL min L 3001.2.127.0.001 3001 ono at 192.168.105. Oke. Alah. .ssh
Oke, saya akan masuk. Yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sangat secure banget. Saya masuk ke situ sekarang. Oke, sekarang saya baru bisa akses di situ sekarang. Tidak bisa pakai alamat yang ini. Saya harus pakai alamatnya localhost. Oke, ini masuk. Sekarang saya masuk ke Anything LLM. Anything LLM yang tadi sebelumnya saya makainya. Waduh, presentasi udah habis. Dikit aja lagi. Dikit lagi. Ini Anything LLM agak beda sama Open Web UI. Kalau kita klik di sini ada agent skill, oke, dan di sini ada kali MCP. Ini buat nyerang, kali MCP-nya buat nyerang. Kondisinya stop. Kalau saya klik di sini, saya bisa start di sini. Start, dia nyala. Oke, are you sure you want to start? Start, nyala. Dan nanti saya bisa bikin prompt. Ya udah, ini cerita aja dikit aja ya, satu menitan lah. Saya bisa bikin prompt, saya bisa bilang ini lagi di onin. Saya bisa bilang jadi promptnya nanti pakai add agent, lakukan misalnya port scanning, server status apa gitu. Misalnya servernya presidenri.go.id. Jangan kerjakan yang ini ya, nanti ditangkap. Ini karena nggak akan saya enter, nggak akan saya kerjain sih sebetulnya. Dan ini akan langsung otomatis si AI-nya akan ngomong ke MCP kali Linux-nya, dan dia akan attack ke presidenri.go.id. Tapi ini cuma port scanning doang sih. Cuman dia punya kemampuan attack sih, sebenarnya ada tool-tool buat attack yang udah ready. Oke, waktu habis. Saya udah ngabisin waktu 2 menit tambahan. Terima kasih banyak, mohon maaf agak bablas karena waktunya sempit banget. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan pada Bu Fetty. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ono atas pencerahannya. Iya, kamera saya nggak Ya. keluar, aduh mati, kamera saya tewas. Iya, kita bukan hanya mengetahui bagaimana cara mengawinkan AI dengan SOC ya, SOC, tapi juga kita juga dapat PDF buku gratis nih dari Pak Ono. Terima kasih ya Pak. Itu bayar, Yang Bu. setelah Bayarnya ini pakai mungkin- doa. Oh, Bayarnya pakai doa habis sholat, Ingat tolong ya, doain. pemirsa, bayarnya pakai doa biar tambah berkah, tambah Iya. sukses. Pak Ono berbagi ilmu dari zaman dahulu kala ya, Pak ya. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi kita telah simak, sebetulnya saya nggak tega mau menghentikan nih Pak, karena kita harus dengerin 2 jam sendiri mungkin minimal ya Pak Ono ya. Tetapi karena waktu yang terbatas, izin kami sedikit simpulkan, berarti si AI ini, generatif AI ini tidak bisa menyerang ya Pak ya, apabila tidak dikombinasikan dengan agent atau tools tertentu ya Pak ya. Betul. Kemudian yang tadi dijelaskan oleh Pak Ono, yang digunakan bisa Hermes, MCP, dan N8N ya. Itu N8N yang ya. Hermes itu untuk semacam yang bisa memahami permintaan atau menentukan apa yang harus dilakukan begitu ya Pak ya. Hermes bisa ingat Kemudian sebelumnya, betul. siap. Kemudian si MCP ini untuk jalur penghubung agar AI bisa menggunakan berbagai tools. Apakah seperti itu, Ya. Pak? Cuman toolnya harus kita tune dulu ya. Iya, siap. Kemudian sedangkan yang tadi N8N itu untuk otomasi sehingga beberapa pekerjaan bisa diotomatisasi menjadi satu rangkaian begitu ya, Pak Betul. ya? Ya, Bu. Baik, terima kasih Pak Ono atas demonstrasinya, Rektor Institut Teknologi Tangerang Selatan, serta Bapak Agus Reza, dosen Program Studi Rekayasa Perangkat Keras Kriptografi Poltek SS.